Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldo Berlidonia dengan NIM 0801 28120530029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas Alpro nomor 10 yang dimana tugasnya itu adalah membuat program dalam bahasa C++, di mana programnya itu akan menerima input untuk dua array ya. Ya, satu satu hmm, input untuk deret angka itu input angka, yang dimana angkanya itu dari deret yang kita masukkan tadi itu akan dipilih yang bagian positif sama bagian negatifnya. Kemudian akan dipisahkan dari untuk bagian positifnya ke array B ini dan bagian negatifnya ke C. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke pembahasan programnya. Di sini langsung saja ya ke fungsi utama. Kita memesan variabel n, i, j, k, dan l, yang dimana bertipe integer. N ini sebagai banyaknya deretnya, atau di sini sebagai indeks batas untuk array. Di i, j ini untuk perulangannya, untuk inisialisasi. K sama l ini adalah untuk batas nantinya yang akan menjadi batas untuk indeks B dan C ini. Di mana nanti agar B dan C ini dia tuh tidak bolong-bolong, tidak bisa pisah gitu. Ya, sesuai mau sesuai itu sesuai soal. Lanjut di sini perulangan ya. Perulangan biasa ya untuk memasukkan input nilai A. Langsung saja ke perulangan yang ini. Perulangan ini adalah perulangan untuk memisahkan nilai dari array A tadi, mencari yang mana positif dan yang mana genap dan yang mana ganjil untuk dipisahkan ke B dan C. Nah, di sini kita melakukan perulangan untuk mengecek semua nilai yang ada di dalam variabel array A tadi. Nah, di sini mulai dari array A yang pertama hingga yang terakhir itu dicek apakah dia habis dibagi dua alias apakah dia genap. Jika dia genap, maka tentu yang tadi, yang nilai dari array A tadi dipindahkan, dipindahkan ke array B sehingga array B diisi dengan A, nilai A tadi. Nah, di sini kenapa indeksnya K? Karena K tadi 0 alias di sini akan menjadi indeks 0 ya, B 0. Berarti B yang pertama. Nah, supaya tidak bolong-bolong makanya dia menggunakan K. Selanjutnya di sini dia akan menambahkan indeks yang K tadi karena sudah terisi, berarti kan yang awal sudah terisi, lanjut ke indeks berikutnya. Jadi K-nya, indeksnya ini akan ditambah satu ketika dia sudah terisi. Dan jika tidak, maka dia akan eh, mengisi bagian C. C ini untuk ganjil. Dan sama konsepnya. Oke. Dan dia akan terlakukan berulang-ulang ya, mengecek seluruh nilai dari elemen array A. Bisa dipahami. Dan di sini ya, ini perulangan biasa untuk menginput nilai array B yang sudah dipisah tadi dengan array. Ada bilangan negatif. Nah, genap aja. Dan ini adalah array C. Array C inputnya. Output. Oke, coba kita running. Kita running kan. Teruskan. Kita running aja. Nah, tadi ininya minta N ya. Berarti kita bikin aja lah. 4. Kita masukkan data pertama itu 4. 3, 2, 1. Nah, untuk data genap itu 42 dan data ganjil itu 31. Data genap ini dari array B tadi dan data ganjil dari array C. Udah dipahami ya. Dan programnya juga masih gampang. Oke, bisa kita lanjut ke ini. Ke flowchart dari program yang telah dibuat. Oke. Nah, di sini flowchartnya sudah dibuat ya dalam laporan. Jadi
Di sini start. Nah, ini tanda panahnya cuma satu ke bawah. Ini kayaknya ada yang ralat ya dalam pembuatannya. Tanda panahnya sebenarnya ada satu ke bawah saja. Jadi ini start. Kemudian di sini karena K sama L tadi sudah diisi duluan dengan nol, maka di sini proses ya. K sama L-nya diisi dengan nol. Kemudian tadi ada input N berarti bisa jar ganjang. Kemudian di sini masuk ke perulangan loop untuk menginput nilai nilai array A tadi ya. Jika benar dia input array A, jika salah dia keluar masuk ke loop berikutnya. Dan dimana ini untuk melakukan pengecekan. Ini nyatu ya harusnya ya. Aduh, banyak yang ralat dalam pembuatan flowchart ini. Ini nyatu harusnya karena buat flowchartnya malam. Nah, ini nyatu harusnya. Nah, kemudian ini loop tadi ya benar ya. Ini kondisi untuk genap. Jika dia genap maka nilai A tadi masukkan ke B. Jika dia ganjil maka nilai A tadi masuk ke C. Dan lanjut di sini set update terus sampai tidak memenuhi kondisinya lagi. Di sini keluar loop masuk sini. Nah, ini dia akan menginput data genap di input sini. Kemudian ini loop baru lagi ya, loop ini untuk menginput data B. Kemudian tadi ada output data ganjil ya. Kemudian dia ini mengeluarkan data array C, output data array C dan eta. Oke, untuk flowchartnya sederhana ya. Oke, untuk strukturnya di sini variabel ABC dan dengan array 1 sampai 100 ya indeksnya of integer n IKL itu integer di sini K diisi dengan 0, L diisi dengan 0. Sini menginput nilai n kemudian loop untuk ini input nilai array A. Kemudian di sini perulangan lagi untuk pengecekan genap sama ganjilnya. Jika genap maka ini itu kita nggak boleh terbalik lah. Boleh terbalik antara itu sama ini. Karena program itu bacanya itu urutan. Oke. Nah, lanjut di sini nol BI ya, iya benar ya. Ini tadi untuk output nilai array B, untuk output nilai array C dan tamat. Ini program yang sudah dibuat tadi di Codeblocks. Nah, langsung saja kita ke penjelasan programnya. Saya bacakan. Program dibuat untuk memisahkan data angka menjadi dua kelompok, yaitu genap dan ganjil. Program mendeklarasikan N, array AN, BN, sama array CN, terus IKL. Guna memasukkan jumlah data N, kemudian program meminta input sebanyak N data dan menyimpan ke dalam array A. Program melakukan pengecekan setiap elemen pada array A. Jika suatu nilai memenuhi kondisi di mana dia genap, maka angka dalam bilangan genap ya ini bila genap disimpan bila genap maka disimpan ke array B pada indeks K, lalu K juga bertambah 1. Jika nilai tidak memenuhi kondisi maka nilai ganjil itu dimasukkan ke dalam array C, indeks 1-nya juga bertambah. Indeks 0 ya. Indeks 0. Indeks L ini maksudnya bukan itu. L ini. L kecil. Oke. Lalu L bertambah 1 setelah semua data dipisahkan, program menentukan data genap terlebih dahulu. Kemudian sebanyak K ya. Yang sudah tadi. Kemudian data ganjilnya sebanyak L. Sudah selesai. Gampang banget. Untuk program nomor 2 mengenai pemisahan antara data genap dan juga data ganjil cukup sampai di sini. Bila ada salah kata, saya Aldo Verdonia menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam video yang saya buat. Bila ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. See you next time untuk pertemuan video tugas berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.